Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Ada beberapa pertemuan ya, termasuk Kim Jong Un juga bertemu dengan Donald Trump 3 kali. Iya kan? Pertama, itu pas periode pertamanya Trump ya? Pertama Singapura, di Hanoi, kemudian terakhir di Panmunjom kan. Bahkan Donald Trump bisa menjadi presiden Amerika pertama yang menginjakkan kaki di wilayah Korea Utara. Itu kan cuma di zaman Kim Jong Un. Jadi tahun 2018-2019 harapan perdamaian itu tinggi sekali. Tinggi sekali harapan perdamaian itu. Tapi kemudian jadi drop lagi setelah terjadi perubahan rejim di Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, ketegangan geopolitik global saat ini tidak hanya terjadi di kawasan konflik utama, tetapi juga menciptakan efek berantai ke berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara. Situasi di Semenanjung Korea, khususnya perkembangan militer dan politik Korea Utara, kembali menjadi perhatian dunia seiring meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat, Rusia, dan juga Tiongkok. Meski jarak geografis Asia Tenggara ini relatif jauh dari pusat konflik, dampaknya terhadap stabilitas kawasan, keamanan ekonomi kita, hingga ancaman cyber menjadi isu strategis yang tidak dapat diabaikan. Untuk membedah sejauh mana dinamika Korea Utara mempengaruhi keamanan regional, serta bagaimana posisi dan kesiapan Indonesia menghadapi potensi dampak geopolitik. Telah hadir bersama kami Mas Teguh Santosa, seorang jurnalis senior dan ahli mengenai Korea Utara. Terima kasih Mas sudah mau hadir di podcast bersama kami hari ini. Ya, sama-sama Mbak Nora. Oke, Mas Teguh, mungkin sebelum jauh kita berdiskusi terkait tema hari ini, ada satu hal yang ingin saya pastikan ya Mas. Kenapa Mas Teguh memilih Korea Utara nih sebagai negara favorit nih Mas? Ya, saya kira ini perlu ada semacam upaya untuk mengimbangi narasi. Ya. Terlalu sedikit wartawan ya, media di Indonesia ini yang memberikan perhatian penuh dan utuh pada Korea Utara ya. Padahal ini kan salah satu aktor penting di tengah, tadi udah disebutkan ketegangan regional gitu. Nah, jadi saya hanya khawatir saja kalau misalnya narasinya tidak berimbang, nanti objektivitas kita dalam memandang persoalan jadinya bias gitu ya. Makanya saya coba untuk memunculkan itu sehingga kita bisa lebih pas ketika membicarakan konflik ketegangan gitu. Berarti kalau untuk Korea Utara ini sudah berapa lama Mas mendalami negara ini Mas? Saya berkunjung pertama kali tahun 2003, tapi saya mulai mendekati isu ini sejak 2000 saya kira. Tahun 2000 itu Ibu Rahmawati Soekarno Putri mendirikan Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea Utara. Nah, kemudian saya sering berdiskusi, atau ya waktu itu sih bukan berdiskusi lah, mendengar lah ya dari beliau ya, mendengar kisah-kisah, kemudian diajak ke pertemuan-pertemuan dengan kedutaan Korea Utara gitu ya. Itu kan pertemuan yang sepi, maksudnya sepi. Media tidak memberikan perhatian ya kan. Nah, Mbak Rahmawati ngajak saya gitu. Jadi saya belajar pelan-pelan. Nah, tahun 2003 Mbak Rahmawati diundang lagi ke Korea Utara ya. Dia kunjungan pertama itu 2000 seingat saya. Dia diundang tahun 2003 untuk ke Korea Utara. Cuma ketika itu Mbak Rahma sedang sibuk mempersiapkan partainya untuk ikut pemilu 2004. Maka beliau nggak bisa berangkat. Kemudian teman-teman dekat di sekitar dia, katakanlah ring satunya tuh ya, kiri tang kanannya juga tidak bisa berangkat karena mereka juga ikut membesarkan partai pelopor namanya ketika itu. Jadi 2 orang terdekat nggak bisa berangkat ya, maka saya sebagai orang yang tersisa di lingkaran satu itu yang ditanya, Mas Teguh mau nggak ke Korea Utara? Ya saya bilang saya mau lah gitu ya kan. Jadi saya berangkatlah 2003 itu sebagai utusan Mbak Rahmawati. Itu 2003 ya Mas? Itu 2003, itu masih di era Kim Jong Il, ayahnya Kim Jong Un yang sekarang. Dan itu masih dalam suasana yang memang
sedikit menegangkan ya, karena kebijakan Korea Utara secara umum ketika itu disebut sebagai Songun ya, Songun policy. Oke. Songun ini kebijakan yang mengedepankan militer ya. Jadi semua sektor itu nanti ujungnya di militer pertahanan. Oke. Ya jadi memang kelihatan sektor-sektor non militer itu dibangun tapi tidak sekencang mereka membangun sektor militer ya. Nah nanti setelah Kim Jong Un mulai berkuasa tahun 2011 kan meninggal Kim Jong Il. Nah 2012 lah kita bilang Kim Jong Un mulai efektif. Nah, nanti kita akan melihat perubahan-perubahan kebijakan. Oke Mas. Nah Mas, kalau dalam konteks hari ini, kenapa isu Korea Utara ini kembali relevan lagi Mas dalam peta geopolitik global? Ya kalau kita bicara hari ini, kita melihat kedekatan hubungan antara Korea Utara dengan Rusia ya. Oke. Terutama setelah Korea Utara memang melibatkan diri secara aktif membantu Rusia, menurunkan menurunkan tentara-tentara Korea Utara di garis depan Rusia ya, yang sedang berperang dengan Ukraina gitu ya. Beberapa tewas, tapi kemudian beberapa yang lain kepulangannya disambut sebagai pahlawan ya. Jadi misalnya tanggal 10 Oktober yang lalu saya ke Pyongyang dan menghadiri parade militer malam hari itu, dan di antara defile itu nanti ada defile tentara Korea Utara yang baru pulang dari medan perang di garis depan tadi, dan mereka membawa bendera Korea Utara dan bendera Rusia bersama-sama gitu. Jadi orang melihat bahwa dukungan Korea Utara terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina ini tidak sedikit ya. Iya. Tetapi kan sebagai timbal baliknya saya kira Korea Utara juga mendapatkan hal-hal yang lain ya, terutama teknologi perang dan seterusnya. Oke, Mas. Tadi terkait kepemimpinan ya, kan tadi sudah dikatakan bahwa dari Kim Jong Il terus beralih ke Kim Jong Un pada saat ini. Kalau melihat gaya kepemimpinan dibandingkan sebelumnya gitu ya, sebelumnya Kim Jong Un ini, apakah ada yang berbeda nih Mas? Ya mungkin tadi ya, policy-nya mungkin agak berbeda sedikit. Kalau zaman Kim Jong Il itu memang tadi Songun policy. Songun policy itu dimulai sejak dia berkuasa tahun 94 ya. Jadi Kim Jong Il ini berkuasa setelah ayahnya Kim Il Sung. Nah, ini jadi bicara soal silsilah keluarga. Silsilah keluarga. Jadi Kim Il Sung meninggal tahun 92. Ya, itu kan tahun 94. Itu tidak lama setelah Soviet bubar. Ya. Jadi ini saya mesti ceritakan supaya nangkep konteksnya nih. Soviet bubar tahun 91 Desember 92 gitu ya. Nah, ketika Soviet bubar, Korea Utara terdampak. Secara militer, secara ekonomi, semuanya terdampak. Kenapa? Karena sepanjang Uni Soviet ada, Korea Utara ini kan menjadi satelitnya gitu ya. Jadi banyak bantuan support dari Soviet. Nah, ketika Soviet bubar, maka tulang punggung mereka terganggu. Nah, ini sempat membuat Korea Utara memang agak guncang ya. Maka kalau kita perhatikan tahun 92 itu, ya terutama di tahun 94 lah, ya 94 itu Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat itu mengirim utusannya Jim Carter untuk datang ke Korea Utara bertemu dengan Kim Il Sung, ya dalam rangka tentu saja menarik Korea Utara, karena mumpung ini induknya lagi kolaps, ya Korea Utara lagi begitu, ditarik aja supaya bergabung dengan blok kita gitu ya, bergabung dengan blok Korea Selatan lah gitu. Pembicaranya terjadi dan baik ya. Nah, tapi memang sebulan setelah Jimmy Carter pulang dari kunjungan, Kim Il Sung meninggal dunia ya di bulan Juli. Jadi terjadilah perubahan rejim, perubahan kepemimpinan. Nah, di mana-mana perubahan rejim satu negara itu pasti akan mempengaruhi tetangga. Paling tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan, apakah pemimpin yang baru akan bersikap yang sama dengan sebelumnya atau bagaimana begitu. Nah, jadi peluang perbaikan hubungan antara Amerika Serikat yang sempat terbuka tiba-tiba hilang. Ya. Kemudian di saat yang bersamaan juga Kim Jong Il sebagai pemimpin baru, ya dia kan juga harus memperhatikan kepentingan nasionalnya. Iya, betul. Maka biasa kalau terjadi redefinisi kepentingan nasional.
Nah, dia barangkali melihat bahwa memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat di saat pemimpin lama baru meninggal itu kurang elok ya. Maka akhirnya dia memilih untuk oke, kita tahan diri dulu. Dan di saat bersama memang Amerika Serikat, Korea Selatan, mereka meningkatkan tekanan gitu ke Korea Utara. Ini yang kita sebut sebagai dilema kan. Oke. Nah, akhirnya sejak zaman Kim Jong Il inilah lahir itu Songun Policy untuk menjadikan militer itu sebagai lokomotif semua kebijakan. Nah, nanti itu akan sedikit bukan dikoreksi tetapi diperbaharui di era Kim Jong Un ketika dia berkuasa efektif tahun 2012. Dan sekarang kita lihat sejak 2013 dia memperkenalkan kebijakan, dia sih tidak menyebut ya, tapi saya dan orang-orang yang memperhatikan ini menyebutnya itu kebijakan paralel atau Byung-jin ya, Byung-jin Policy. Jadi kebijakan paralel ini mempertahankan dan bahkan meningkatkan kapasitas tadi militer ya, dan kita bisa lihat itu cerita-ceritanya nanti. Nah, tetapi di saat yang bersamaan sektor ekonomi yang selama era sebelumnya dianggap kurang dipacu, nah itu di-boosting juga gitu ya. Jadi sekarang kita melihat Pyongyang dan kota-kota lain di Korea Utara itu tampilannya berbeda dibandingkan dengan Pyongyang sebelumnya. Sebelumnya gitu. Berarti jadi lebih apa Mas? Di-expand lagi atau pembangunannya? Iya, pembangunannya di-expand, kota-kota baru bermunculan ya. Kemudian fasilitas-fasilitas umum, sosial itu baru ya. Jalan-jalan lebar dan saya tidak tahu bagaimana menyebutnya ya, tapi jumlah taksi semakin banyak ya, kemudian ekonomi kelihatan lebih terbuka. Ekonomi dulu zaman Kim Jong Il saya ke sana tidak ada yang namanya semacam toko warung gitu ya di pinggir jalan ya, kita sebut kaki lima gitu ya. Kalau sekarang ada, tapi tertata rapi, jangan bayangkan seperti kaki lima di banyak tempat gitu ya. Jadi memang koperasi memang hidup kan di situ kan, itu kan usaha masyarakat, usaha komunal gitu. Jadi kalau saya ke Pyongyang, dan saya sering ke Pyongyang di era Kim Jong Un ini, saya lihat memang ke arah yang lebih baik ya perekonomiannya. Nah, apalagi sejak tahun lalu 2025 mereka punya kebijakan baru lagi, namanya 20 times 10 ya, 20 kali 10 ya, 20 kali 10 regional development. Jadi kebijakan pembangunan kawasan 20 kali 10. Artinya apa? Dalam setahun, selama 10 tahun, dalam setahun mereka akan membangun 20 kota baru. Berarti sepanjang 10 tahun itu, Korea Utara dengan sangat ambisius ingin membangun 200 kota baru. 200 kota. Yang mereka bagi setiap tahun sebagai satu etape itu 20 kota baru. Nah itu sekarang kalau kita ke Korea Utara, kita lihat bukti-bukti pembangunannya memang. Jadi udah banyak kota-kota satelit yang bermunculan. Misalnya terakhir saya kemarin ke Pyongyang, dari bandara sampai ke pusat kota Pyongyang itu sudah ada 2 kota satelit. Ya, kota satelit, kota baru gitu ya, kota baru yang dibangun gitu. Berarti itu berarti baru tahun lalu ya Mas ya itu kebijakannya. Ya, sebenarnya 2024 diperkenalkan tapi efektif 2025. Oke Mas. Kalau begitu sebenarnya apa juga ya Mas prioritas utama pemerintahan Kim Jong Un saat ini dalam menjaga stabilitas politik domestik? Nah, Korea Utara kan menyadari benar bahwa mereka ini masih dalam status perang dengan Korea Selatan. Cuma hanya sekarang masih pada fase gencatan senjata saja. Ya. Dan mereka juga menginginkan supaya gencatan senjata ini bisa diubah menjadi perdamaian. Ya. Nah, perkembangan terakhir, sebetulnya tidak bisa juga disebut perkembangan terakhir ya, karena ini situasi di tahun 2024 bulan Januari, jadi sudah 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu, tanggal 15 Januari, Kim Jong Un menawarkan agar Korea Utara itu berdiri menjadi negara sendiri. Ya, jadi keinginan-keinginan menyatukan kembali atau reunifikasi itu sudah dipupus oleh Korea Utara, oleh Kim Jong Un. Dalam pidatonya itu kemudian dia juga meminta kepada Majelis Nasional itu agar semua istilah reunifikasi, semua lembaga, semua simbol-simbol yang terkait dengan keinginan reunifikasi dihapuskan. Dihilangkan. Ya, jadi sekarang kita tidak usah berpikir lagi tentang
penyatuan Korea Utara Korea Selatan. Kita sekarang berpikir tentang Korea Utara saja. Ya. Jadi biarlah Korea Selatan menjadi negara sendiri, kira-kira begitu. Jadi dalam bahasa saya ya ini juga sebetulnya solusi dua negara yang ditawarkan. Betul. Nah itu perkembangan terakhir. Nah tetapi kalaupun misalnya ini diterima, tetap saja kan harus ada perbaikan hubungan dengan Selatan ya. Iya. Nah persoalannya di Korea Selatan yang tidak bisa menerima ini. Karena konstitusi di Korea Selatan itu mencantumkan definisi geografis bahwa Republik Korea atau Korea Selatan itu meliputi seluruh semenanjung Korea dan pulau-pulau kecil di sekitarnya gitu. Berarti termasuk wilayah Korea Utara. Nah ini jadi persoalan sekarang untuk ini. Di samping tentu saja kan kita lihat tadi bahwa Korea Utara ini dianggap sebagai bagian dari kepentingan Rusia di kawasan gitu ya. Juga orang melihat bahwa Cina menjadikan Korea Utara sebagai buffer zone gitu. Nah, tetapi juga Amerika Serikat menggunakan Korea Selatan sebagai buffer zone juga kan begitu. Nah, jadi dilema keamanannya ada di situ, di situ. Nah, ini yang tadi kalau pertanyaan adalah apa fokus pemerintah. Mereka ingin membangun negaranya ya, dan itu bisa kita lihat secara fisik ya, non fisik juga kita bisa lihat. Saya bisa katakan bahwa masyarakat Korea Utara sekarang ini jauh lebih terbuka ya dibandingkan masyarakat Korea Utara yang pertama kali saya kenal tahun 2003 ya. Nah, tapi di sisi lain mereka juga memahami bahwa mereka masih dalam situasi perang ya. Mereka memahami bahwa mereka dipandang sebagai sumber persoalan ya bagi kawasan ini oleh katakanlah Amerika Serikat gitu ya. Jadi ya sudah mau tidak mau mereka juga harus mempersiapkan diri manakala hal-hal buruk terjadi kan. Karena kata orang itu kan apa, si vis pacem para bellum ya. Jadi kalau mau suka pada perdamaian ya mesti siap perang gitu ya. Betul. Berarti sekarang ini fokusnya untuk ya membenahi mendirikan negara sendiri gitu ya. Mas ya, fokus mereka sekarang itu mereka fokus pada tadi pembangunan seluruh Korea Utara lewat program 20x10 itu, kemudian infrastruktur ya sudah gitu tidak ya. usah berpikir soal reunifikasi. Kenapa? Karena mereka sudah berkali-kali mencoba untuk bicara tentang reunifikasi. Sejak lama lah, sejak tahun 48 mereka berpisah, kemudian Perang Korea itu kan sebuah instrumen untuk menuju kepada unifikasi sebetulnya, 55-3 itu. Cuma gagal kan gitu aja, akhirnya terbelah dua gitu, tetap bertahan. Berbagai pembicaraan. Nah, terkait dengan isu reunifikasi, ini memang agak tricky sedikit. Isu ini akan berubah tone-nya tergantung pada perubahan rejim di Korea Selatan. Jadi kalau misalnya yang berkuasa di Korea Selatan itu berasal dari kelompok konservatif, hubungan dengan Korea Utara tidak bagus. Nah, kelompok konservatif di Korea Selatan ini cenderung melihat Korea Utara sebagai sumber persoalan, sumber ancaman. As a threat ya. Maka kemudian nanti kebijakan mereka adalah tadi mencegah threat ini, kemudian meningkatkan hubungan militer, latihan-latihan bersama di perbatasan dengan Amerika Serikat. Itu kalau yang berkuasa kelompok konservatif. Tetapi kalau yang berkuasa di Korea Selatan ini dari kelompok progresif, dalam kurung cenderung kiri, maka hubungan antara kedua negara ini baik. Ya, kita bisa lihat misalnya dialog-dialog yang konstruktif di era Kim Dae-jung, kemudian di era Roh Moo-hyun, ya, kemudian Lim Yong-bak dan Park Geun-hye kembali memburuk, baru kemudian nanti di era Moon Jae-in kembali baik, kemudian setelah Moon Jae-in itu presiden yang sekarang sedang mendapatkan hukuman karena kudeta militer itu, Lim Yong-bak, siapa namanya? Jadi lupa saya, tapi ada di buku saya itu. Nah, dia kembali memburuk. Nah, sekarang yang berkuasa Presiden Lee ini dari kelompok progresif sebetulnya. Yang satu partai dengan Moon Jae-in, yang tidak melihat Korea Utara sebagai sumber ancaman gitu ya, tetapi sebagai teman dialog. Nah, cuma sekarang Korea Utaranya yang udah males. Jadi kebalik. Ya, kenapa? Karena bagi Korea Utara kita akan begini terus setiap kali bicara unifikasi. Nanti zaman si Fulan kita membaik, ya kan, si Fulan digantikan oleh si Fulan buruk lagi. Jadi tidak stabil ya. Tidak ada perubahan. Maka akhirnya dia bilang ya sudah, kalau begitu kita pisah aja ya, Korea Utara satu negara, DPRK.
Ya lu kok mau jadi negara sendiri Eropa boleh. Yang penting hubungan kita, lu jangan serang gitu aja. Ya kalau misalnya lu serang ya gue balas gitu. Oke. Dan memang Korea Utara meningkatkan kapasitas militer dengan sangat luar biasa. Ya. Cuma kok saya sih percaya ya bahwa kapasitas militer ini kan deterrence ya. Oke. Ya dia dikembangkan untuk kasih tahu orang bahwa kita punya muscle kan gitu. Jadi jangan serang ya gitu. Nanti kalau serang gue serang balik nih gitu. Nah, saya kira gitu. Dan saya yakin Korea Utara tidak punya intensi untuk menjadi pihak yang melepaskan tembakan pertama. Saya yakin itu. Oke, Mas. Nah, tadi terkait kekuatan militer yang cukup besar ya di Korea Utara ini. Bagaimana saat ini Kim Jong Un itu mempertahankan loyalitas elit militernya dan partai di dalam negerinya? Oh, ini memang luar biasa ya. Bukan cuma Kim Jong Un, sejak zaman Kim Il Sung, sejak zaman perang melawan Jepang misalnya, mereka ini memang punya esprit de corps yang luar biasa ya. Jadi bangunan kebangsaan mereka itu saya kira kokoh sekali. Ya. Sejak era Juche ya semua ditempa dan itu kemudian dirawat dengan kebijakan-kebijakan yang memperkecil kesenjangan ya. Jadi kan ketidakloyalan itu bisa terjadi kalau ada ketimpangan tuh. Nah, kalau mereka kan tidak ya. Jadi negara ini memang bekerja untuk melayani rakyat kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Pendidikan gratis, rumah sakit gratis misalnya, kemudian rumah juga gratis misalnya ya. Lapangan kerja dibuka gitu ya. Tentu kita akan punya komentar juga tentang sistem satu partai, sistem ekonomi tertutup yang mereka anut ya. Tapi bagaimanapun juga kan sistem politik di masing-masing negara itu adalah jalan keluar yang mereka pilih ya, dan sebagai respon mereka atas situasi eksternal juga gitu. Kalau menurut saya sejauh ini ya itu bekerja gitu ya, itu dengan baik. Nah, jadi kalau pertanyaan bagaimana dia menjaga loyalitasnya ya karena tadi itu dia bisa meyakinkan seluruh elemen ya jenderal-jenderalnya bahwa mereka punya kepentingan yang sama ya kan. Jadi ya itulah kata kuncinya. Juche itu memang sangat kuat ya. Juche ini ada ideologi yang dikembangkan oleh kakeknya Kim Il Sung. Sejak zaman perang melawan penjajah Belanda. Dan kita harus ingat juga bahwa Korea ini kan bangsa yang tua ya. Joseon itu kan hampir 1000 tahun ya. Dan Joseon itu sebetulnya sampai ke Manchuria yang sekarang ada di Cina tuh, itu wilayah Joseon. Jadi mereka ini punya kebanggaan sejarah yang luar biasa. Juga Korea Selatan, masyarakat Korea Selatan ya. Oke, Mas. Nah, Mas Teguh, kalau bicara terkait diplomasi ya, Mas ya. Menurut Mas Teguh, strategi diplomasi Kim Jong Un ini dalam berhadapan dengan US gitu, dengan Korea Selatan, Rusia dan Tiongkok ini seperti apa, Mas? Kalau dengan Korea Selatan kan Korea Utara ini ya up and down. Iya, betul. Kalau dengan Amerika Serikat juga up and down. Sama. Ya, sempat up zaman Trump periode pertama ya. Ada beberapa pertemuan ya, termasuk Kim Jong Un juga bertemu dengan Donald Trump 3 kali, ya kan? Pertama itu pas periode pertamanya Trump ya. Pertama Singapura, di Hanoi, kemudian terakhir di Panmunjom kan. Bahkan Donald Trump bisa menjadi presiden Amerika pertama yang menginjakkan kaki di wilayah Korea Utara itu kan cuma di zaman Kim Jong Un. Jadi tahun 2018-2019 harapan perdamaian itu tinggi sekali, tinggi sekali harapan perdamaian itu. Tapi kemudian jadi drop lagi setelah terjadi perubahan rejim di Korea Selatan. Ya, kemudian terjadi pula perubahan rejim di Amerika Serikat. Ya, jadi ya kalau Obama kan dia tidak punya kebijakan yang friendly ke Korea Utara. Nah itu dilanjutkan oleh Joe Biden. Ya. Sementara Donald Trump di antara Obama dan Joe Biden itu akhirnya memilih untuk mendekati Korea Utara. Ya. Dan Donald Trump ini kan memang sosok yang unik ya. Iya, betul. Saya sih selalu melihat dia ini berbeda dari Presiden Amerika Serikat yang lain karena dia dari kalangan bisnis dan bisnisnya itu bukan bisnis perang. Bisnis Donald Trump itu kan bisnis kebahagiaan, bisnis hiburan, ya kan? Leisure, perumahan, hotel. Nah, orang-orang yang ada di bisnis ini nggak suka dengan perang karena nggak jalan bisnisnya. Beda kalau misalnya keluarga Bush ya, kakeknya Prescott Bush itu pengusaha minyak ya.
Eh, jadi orientasi dia untuk mencari sumber minyak ini sangat kuat gitu. Betul. Belum lagi teman-teman dia, Dick Cheney misalnya, teman ayahnya menjadi wakil presiden dia juga punya minyak dan industri militer. Jadi ya perang menjadi satu kebutuhan Ya. bagi mereka gitu. Nah tapi kalau Donald Trump ini terlepas dari gaya komunikasinya yang urakan ya saya lihat latar belakang dia tidak mendorong perang ya. Oke. Makanya ketika di periode pertama dia juga ya dia bluffing, dia bilang Kim Jong Un itu Rocketman gitu ya. Dia bilang di meja saya ada tombol merah gitu ya kan, tinggal tekan maksudnya meledak tuh Meluncur, iya. gitu. Tapi ya itulah Donald Trump dengan gaya komunikasinya yang unik itu. Tapi at the end of the day kan dia akhirnya bersedia berdialog ya. Bahkan kalau kita lihat Donald Trump yang kesini ya, dia bluffing soal Greenland misalnya ya. Dia kemudian bluffing, menurut saya ya, bluffing soal Iran misalnya. Tapi sekali lagi orang-orang dengan latar belakang ini kan mesti kita perhatikan ya, perbedaan-perbedaan karakter pemimpin ini ya. Ini teori idiosinkretik lah yang bisa menjawab ini. Gitu. Nah, jadi kembali ke tadi diplomasi Korea Utara ke Amerika Serikat sangat baik di zaman Donald Trump, sangat menjanjikan. Tapi kemudian akhirnya Korea Utara kehilangan keyakinan bahwa ini bisa dilakukan. Ya, contohnya ya 2019 itu ingin berdamai, ingin denuklerisasi ya, denuklerisasi sebagai syarat reunifikasi, syarat perdamaian gitu. Nah Korea Utara merasa bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang diminta untuk menuju ke perdamaian. Apa yang diminta itu? Menghancurkan reaktor nuklir mereka. Oke, Ya, mereka hancurkan. Nah tapi kan mereka juga berharap timbal balik dari sebelah sana ya. Kalau misalnya kita ingin mencapai sesuatu, kan kita sebetulnya jual beli. Nah, Korea Utara merasa dia sudah melakukan apa yang diminta. Nah, tetapi Amerika Serikat yang tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh Korea Utara. Apa sih yang diminta oleh Korea Utara? Sanksinya ya dikurangi. Jadi kalau saya maju satu langkah, Anda maju satu langkah juga dong. Jangan minta saya maju 10 langkah, tapi Anda tetap pada posisi itu. Nah, bagi Amerika Serikat sulit untuk mengangkat sanksi. Oke. Karena sistem politiknya kan berbeda. Akan jadi perdebatan dulu di parlemen, di kongres. Ini bagi sanksi bilateral ya oleh Amerika Serikat. Belum lagi misalnya sanksi multilateral oleh PBB misalnya kan. Bisa dibayangkan kerumitan perbincangan itu. Jadi tidak bisa cepat memang di sebelah sana untuk memenuhi apa yang diminta. Belum lagi masa jabatan terbatas kan, cuma 4 tahun. Dan itu kan sudah 2019, nanti 2020 ya kan sudah pemilihan presiden di Amerika Serikat. Jadi memang apa namanya ya, window of opportunity-nya itu memang sangat singkat bagi Amerika Serikat, bagi Donald Trump lah terutama di situ. Nah, Kim Jong Un kan kerepotan, dia sudah maju beberapa langkah, tapi lo nggak maju-maju gitu. Akhirnya berubah rejim di selatan, berubah rejim di Amerika Serikat, ribut lagi. Ya, itulah sekarang yang sedang menjadi dilema bagi Amerika Serikat, bagi Korea Utara gitu. Makanya dia lihat perkembangan di Ukraina. Dia lihat kebutuhan Rusia ya terhadap manpower untuk terlibat dalam perang di perbatasan Ukraina, ya udah dia kirim saja gitu. Dia tingkatkan hubungan kedua negara. Ya akhirnya peluangnya di situ ya. Dia dapat proteksi gitu. Nah kalau dengan Cina, hubungan dengan Cina juga up and down ya. Up and down. Karena ya tadi kan saya sudah sempat cerita sedikit tentang wilayah Joseon yang diambil oleh Tiongkok ya. Dan juga tahun 2016 atau 2017 juga Korea Utara dan Cina itu sempat menegang karena Cina menyetujui sanksi terhadap Korea Utara. Jadi ada masa di mana Korea Utara, Pyongyang dan Beijing itu bertukar kritik di media. Cuma memang yang begini-begini luput dari pengamatan media masyarakat Indonesia, luput gitu. Karena memang tidak terlalu terlihat tuh ya Mas ya terkait perkembangan-perkembangan itu antara Korea Utara dengan siapa. Kalau kita lihat Korea, kita dengar kata Korea yang ingat ya K-pop aja kan gitu. Drama gitu. Betul. Mas, apakah ada perubahan generasi kepemimpinan di elit politik Korea Utara kalau untuk saat ini? Kalau saya kira adalah ya. Jadi wajah-wajah tua kan sudah mulai diganti ya. Wajah-wajah sudah diganti. Misalnya baik karena pergantian semasa hidup ataupun karena meninggal dunia. Penasihat-penasihat Kim Jong Un yang saya pernah bertemu pribadi juga ada yang meninggal gitu ya. Atau misalnya presiden presidium Majelis Tertinggi Rakyat Korea yang saya pernah ketemu
Kim Jong Nam juga sudah diganti gitu ya. Jadi Oke. dan itu pergantian karena usia. Usia mereka kan sekarang sudah mendekati 90 ya. Nah, tapi generasi-generasi barunya banyak yang muncul, wajah-wajahnya kan fresh gitu ya. Dan di Korea Utara itu sebetulnya juga ada mekanisme rotasi elit itu ada, pemilihan umum itu ada, iya. bukan tidak Oke. ada. Cuma kan kita kalau ngomong soal pemilu, yang kita bayangkan pemilu itu yang seperti kita alami gitu Betul. loh. Nah, Iya. jadi kita ini seringkali salah mengukur. Ya, kenapa salah mengukur? Kan kita pakai ukuran kita. Betul. Padahal strateginya kan beda ya Mas Ya, ya. masing-masing orang pasti akan mengembangkan sistem politik sesuai dengan alamnya kan. Oke. Mas, kalau misalkan kita tarik ke Indo-Pasifik dan Indonesia ya, sejauh mana ketegangan di Semenanjung Korea ini berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan kita, Mas? Sampai situ nggak kira-kira? Yang menjadi faktor utama di kawasan kita nih ya Asia Tenggara, Asia Timur ini kan Laut Cina Selatan. Iya. Ya, dan betul. Korea Utara tidak punya peranan di situ. Oke. Ya, jadi yang paling besar tentu aktornya adalah Republik Rakyat Tiongkok kan, Ya. karena mereka yang punya imajinasi mengenai wilayah perairan bahkan sejak zaman Kuomintang ya, ya sampai ke yang sekarang kita sebut sebagai Laut Cina Selatan ya. Bahkan mereka kan juga menolak, Tiongkok itu menolak upaya kita untuk memberikan nama Laut Natuna Utara. Yep. Ya, mereka tolak ketika kita umumkan peta baru tahun 2017. Karena mereka ingin agar laut sampai ke perairan di Bangka Belitung itu tetap menggunakan nama Laut Cina Selatan gitu ya. Iya, betul. Atau misalnya Laut Cina Timur gitu ya. Jadi ya sumber ketegangannya di situ. Nanti rivalitas antara Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dengan Tiongkok. Karena tentu saja upaya Tiongkok untuk menguasai perairan di Spratly Islands ya, di Paracel ini bukan cuma dikuasai masalahnya, tapi juga membangun pangkalan militer kan itu yang jadi persoalan. Betul, Ya. iya. Maka kita lihat ada Quad, ada AUKUS ya, berusaha untuk mengimbangi gitu. Oke. Dan memang kita juga harus akui bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini peningkatan kapasitas militer Republik Rakyat Tiongkok itu kan luar biasa ya. Betul, iya. Bahkan orang sudah mulai berani mengatakan sekarang mereka membayang-bayangi gitu ya. Gitu. Oke. Nah, tetapi memang kalau misalnya sekarang Vietnam, Filipina ini yang berhadapan langsung dengan Tiongkok ya. Karena kebetulan wilayah mereka yang diklaim ya. Malaysia dan Brunei juga diklaim. Tapi dua negara ASEAN ini tidak terlalu frontal mengambil sikap menghadapi Tiongkok. Nah, kalau Indonesia ini kan yang mereka klaim itu bukan laut teritori kita, tetapi sebagian dari zona ekonomi eksklusif yang kita miliki, yang masuk dalam klaim mereka. Nah, zona ekonomi eksklusif ini adalah laut internasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Indonesia. Nah, maka Indonesia juga tidak terlalu frontal menghadapinya ya, tidak sama seperti Vietnam maupun Filipina. Nah, kalau Vietnam, Filipina masalahnya bukan cuma wilayah perairan, tapi juga masalah historis kan. Betul. Apalagi Vietnam yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, ya kan. Walaupun berbatasan langsung dengan Tiongkok, akhirnya dia sebel sehingga akhirnya Vietnam sejak 1,5 dekade yang lalu hubungannya dengan Amerika Serikat justru menguat begitu ya. Oke, Gitu. Mas. Tapi kalau sekiranya konflik terbuka ini terjadi di Semenanjung Korea, sektor ekonomi mana Mas yang paling pertama kali terkena dampak di Asia Tenggara, kalau di Asia Tenggara? Konflik ini maksudnya apa? Perang terbuka? Iya, bisa jadi kalau untuk perang terbuka? Kalau perang terbuka antara Korea Utara dan Korea Selatan? Ya, misalnya. Apakah ikut terdampak atau masih terlalu Kalau dengan jauh? Korea Utara kan kita tidak punya banyak hubungan di ekonomi ya. Mungkin yang kena itu adalah Korea Selatan ya. Oke. Ya, jadi industri otomotif mereka di sini barangkali mempengaruhi kita ya. Selain itu apa? Mereka punya apa lagi di sini? Posko, baja, ya kan? Mungkin itu agak terganggu gitu ya. Terus apa? Produksi K-drama barangkali agak terganggu, ya kan? Iya, dari sektor hiburan ya. Gitu terkena gitu. Tapi kan itu kan kebutuhan yang bisa disubstitusi. Betul. Ya, sehingga ya nggak apa-apa juga gitu. Bukan kebutuhan utama ya. Ya, beda halnya misalnya dengan ketika Rusia ya tidak boleh mengekspor dia punya gandum karena dihukum akibat Crimea 2014. Iya. Nah, itu kan sempat goncang ya, karena orang Indonesia ini suka dengan terigu kan gitu aja. Nah, tapi kalau
kalau Korea Utara, Korea Selatan terlibat dalam perang terbuka, ya, saya pikir dampaknya ke kita tidak terlalu besar, kecuali, ya, misalnya negara-negara sekitar, ya, Cina, Rusia terlibat, kemudian Jepang dan Amerika Serikat juga terlibat. Nah, ini kan berarti sebetulnya bukan perang antara Korea Utara dan Korea Selatan, ya kan, Oke. tetapi perang antara siapa yang berada di belakang Korea Utara dan siapa yang berada di Korea Selatan. Nah, itu Backupnya. baru kita akan terdampak gitu. Oke. Nah, Mas tadi ada yang kelewat sedikit nih, Mas. Kalau menurut pengamatan Mas Teguh gitu ya, ada di mana sekarang posisi Korea Utara ini saat situasi global saat ini, Mas? Sekarang Korea Utara ada di situ tempatnya. Oh, dia sikapnya ada di bersama Rusia, ya, Oke. kemudian ada bersama Iran, ya, Berarti bergandengannya sama ya, kemudian Rusia. ada bersama Venezuela, ya, Venezuela juga. ya, ya paling tidak gini, musuhnya Amerika Serikat atau korban dari arogansi Amerika Serikat ini akan dianggap sebagai pihak yang harus dibela oleh Korea Utara. Oke, Mas. Nah, Mas, kembali lagi mungkin tadi ya ke jalur perdagangan nih, Mas. Seberapa besar resiko gangguan jalur perdagangan Asia Timur terhadap ekonomi Indonesia? Ya tadi kalau misalnya perangnya hanya melibatkan kedua negara itu, ya dalam bayangan saya tidak terlalu banyak dampaknya ke kita. Iya. Ya. Oke. Sektor otomotif atau sektor-sektor yang lain itu sifatnya substitusi, bisa diganti. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya perang itu juga ditunggangi oleh masing-masing negara superpower yang ada di belakang masing-masing negara itu, nah baru itu persoalan, itu katastrof lah ya. Ya, oke. Itu katastrof kawasan, kita semua kena gitu. Betul. Tapi kan kita tinggal menghitung kemungkinan mana yang mungkin terjadi gitu ya. Nah kalau saya ini begini, saya melihat perdamaian itu kan masa di antara dua perang. Oke. Ini perang, ini perang. Nah, masa di antara inilah itu disebut sebagai damai. Nah, perdamaian itu bisa panjang atau bisa pendek, tergantung pada kekuatan pihak-pihak yang bertikai. Kalau kekuatannya sama, insya Allah perdamaiannya panjang. Insya Allah saling serangnya nanti entah kapan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang powerful, ada yang powerless, ini singkat. Nah, kalau misalnya kita lihat Korut lawan Korsel, menurut saya ini kok agak seimbang. Oke. Ya, tidak ada yang berani memulai melepaskan Iya, tembakan pertama. Nah, kalau kita lihat skenario berikutnya, perang di antara kedua negara ini juga ditunggangi oleh superpower di belakangnya, kok saya melihat kekuatannya juga seimbang. Ya, Oke. saya sulit untuk menemukan justifikasi terjadinya pertempuran besar seperti yang kita lihat dalam film-film Perang Dunia Kedua lah ya. Karena kalau Perang Dunia Pertama ini jarang filmnya, tapi kalau Perang Dunia Kedua banyak gitu. Banyak. Saya sulit menemukan justifikasi itu akan terjadi gitu. Oke, ya. Mas. Karena saya selalu percaya pada teori ini rational actor model ya, bahwa setiap pengambil kebijakan luar negeri di setiap negara itu adalah aktor-aktor yang rasional. Nah, Korea Utara sering dianggap tidak rasional gitu. Ya. Ya kan? Nah, tapi menurut saya itu provokasi. Betul. Saya bisa mengatakan bahwa orang-orang di Korea Utara, Kim Jong-un itu orang yang rasional. Untuk apa dia perang? Anda kalau main ke Pyongyang, Anda tahu Korea Utara dan kota Pyongyang itu dibangun bukan untuk perang. Iya. Kan kelihatan, ya. Ngapain bikin kota dengan sangat serius kalau dia mau menghancurkannya lagi? Kan begitu. Iya. Ya, tapi jangan juga kita gelisah ketika melihat parade militer Korea Utara. Semua negara melakukan itu. Betul. Cina melakukan itu, India melakukan itu, Amerika Serikat dia nggak perlu parade militer. Kenapa? Dia langsung aja terlibat dalam perang proksi, ya kan? Betul. Itu kan juga sebetulnya uji coba senjata. Ya, kalau kita baca kisah-kisah di Samudra Pasifik uji coba senjata Amerika Serikat luar biasa juga gitu. Dan itu normal, ya, karena tadi fungsi deterrence. Jadi memang negara itu harus memiliki muscle yang cukup menonjol sehingga orang berpikir ulang untuk melakukan serangan. Maka saya juga kadang-kadang berpikir kekuatan militer itu sebetulnya instrumen untuk menjaga perdamaian. Oke. Dan ini paham yang benar gitu, karena tadi civis pacem para bellum. Ya, nggak bisa orang mengharapkan perdamaian manakala yang berhadapan itu adalah kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang. Ya. Itu nggak mungkin terjadi. Makanya kan ada juga konsep inclusive security. Ya, bahwa keamanan kita itu tidak bisa kita gantungkan pada niat baik
tetangga. Tidak bisa kita gantungkan pada niat baik sistem internasional, nggak bisa. Kita nggak bisa, tetangga kita baik-baik kok, nggak akan mungkin menyerang, nggak bisa. Ya. Jadi semua negara harus berpikir seperti itu. Nah, kalau dia punya kemampuan, dia bikin sendiri. Kalau dia tidak punya kemampuan, dia beraliansi. Ya. Kan begitu. Jadi baik Korea Utara, baik Korea Selatan, mereka mengembangkan kapasitas militer masing-masing. Tujuan utamanya bukan untuk menyerang, tetapi untuk tidak diserang. Gitu. Oke, Mas. Nah, tadi bicara soal uji senjata gitu ya, Mas, atau perlombaan senjata. Iya. Ini kan ya di Korea Utara juga ada ya. Misalkan kan mereka juga sudah mengembangkan nuklir dan rudal juga Iya. gitu ya, Mas. Nah, ini perlombaan senjata di Asia Timur ini bisa memicu peningkatan militerisasi tidak, Mas, di kawasan Asia Tenggara? Tanpa itu pun kita harus mengembangkan kekuatan militer kita. Ya. Ya. Jadi jangan, kalau menurut saya ya, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di zaman Pak Prabowo, juga zaman Presiden SBY, karena kan kita mengejar MEF kita kan, minimum Betul. essential forces kita. Saya Oke. kira kita tidak perlu melihat terjadi peningkatan kapasitas militer negara-negara di kawasan, tidak perlu melihat itu. Tanpa itu pun, kalau kita memang tadi ya, civis pacem parabellum, inclusive security, apalagi sekarang orang kan sering mengutip lagi cuci dides misalnya, ya kan? Bahwa ya Anda kalau berkuasa bisa melakukan apapun, kalau enggak ya matilah kau situ kan gitu. Nah, kalau misalnya norma-norma klasik ya, kan klasik ini, norma-norma kuno ini kita yakini, ya maka memang kita harus membangun kapasitas militer kita sendiri, bukan karena kita mau menyerang siapapun, bukan. Iya. Tetapi agar kita tidak diserang oleh pihak lain, dan itu penting, itu seharusnya saya kira. Oke, Mas. Nah, Mas, kalau menurut Mas Teguh, konflik di Asia Timur gitu ya, sekiranya misal ada konflik di Asia Timur ini, apakah bisa memicu krisis energi atau pangan tidak, Mas, yang berdampak ke Indonesia? Kalau krisis pangan tidak, ya kan, karena ini Korea ya konteksnya ya, karena Korea ini kan bukan sumber pangan kita kan. Utama, iya, bukan. betul. Kemudian kalau krisis energi ya barangkali misalnya ada gangguan lah dengan pekerjaan-pekerjaan atau proyek energi yang kita kerjakan dengan Korea Selatan gitu ya. Selebihnya saya kira tidak ya, saya kira tidak. Oke. Nah, Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Mas, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Teguh ya. Sebagai orang yang sering ke Korea Utara ya, Mas ya, apa saran Mas Teguh terkait hubungan Indonesia dan Korea Utara di tengah situasi global yang sedang seperti sirkus ini, Mas? Ya, Indonesia ini berpeluang sangat besar untuk menjadi peace broker. Oke. Ya, karena hubungan kita dengan Korea Utara itu baik sekali, dan hubungan kita dengan Korea Selatan juga tak kalah baiknya gitu ya. Kalau dengan Korea Utara ini historis ya dan memorable ya, orang-orang Korea Utara ini dengan Indonesia ingat ketika Presiden Kim Il Sung berkunjung ke Jakarta, Indonesia tahun 65 bulan April, dan kemudian Bung Karno menyerahkan bunga anggrek di Kemuraya Bogor menjadi bunga Kim Il Sung dan seterusnya, ingat gitu ya. Dan lagu-lagu kita juga dinyanyikan oleh anak-anak mereka di sana gitu ya. Jadi hubungan kita baik dengan Korea Selatan apalagi gitu ya. Ya lebih signifikan karena hubungan ekonomi lah besar gitu. Jadi saya kira tadi peluang kita untuk menjadi peace broker ini sangat besar. Nah, saya juga beberapa kali diundang bicara di konferensi dunia di Korea Selatan tentang prospek perdamaian. Saya pernah mengajukan satu tesis. Sempat ada istilah six party talk ya, pembicaraan 6 negara. Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Amerika, Rusia, Cina kan 6. Pembicaraan mereka ini arahnya untuk denuklerisasi semenanjung Korea. Ya, saya pernah mengatakan bahwa six party talk ini akan tidak efektif. Kenapa? Karena ke-6 negara yang terlibat dalam six party talk ini punya kepentingan langsung. Jadi waktu itu saya tawarkan untuk menambahkan aktor-aktor yang tidak memiliki kepentingan langsung di kawasan. Tetapi aktor ini haruslah negara yang memang punya kapasitas untuk menjadi bagian dari peace broker gitu ya. Dia besar dan dia dihormati oleh kedua Korea ya, sehingga dia bisa dipercaya tidak akan mengambil kepentingan apapun. Nah, maka saya merasa Indonesia bisa memenuhi kriteria ini gitu. Menjadi peace broker yang bisa membawa kedua negara paling tidak
mempertahankan negatif peace atau perdamaian dalam konteks ketiadaan kekerasan, dan kemudian pelan-pelan mengubah perjanjian gencatan senjata menjadi perjanjian damai. Dan ini sejalan juga dengan Dasar-Sila Bandung ya, dan Korea Utara, Korea Selatan sama-sama mengakui Dasar-Sila Bandung. Ada satu poin yang paling mereka suka itu apa? Poin bunyinya itu peaceful coexistence ya. Hidup berdampingan secara damai. Jadi Korea Utara, Korea Selatan mereka sama-sama ingin peaceful coexistence. Cuma sekarang pertanyaannya bagaimana bisa saling percaya, kan itu. Nah, Indonesia punya peluang untuk terlibat secara aktif di sisi itu. Oke, Mas. Mas, nih ada satu pertanyaan lagi nih, Mas. Kalau menurut Mas Teguh, bagaimana pandangan Mas Teguh terkait Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace? Board of Peace untuk Gaza? Ya. Oh, saya kira itu sebuah Board of Peace-nya sebuah ikhtiar ya, dan ikhtiar ini kan diharuskan ya. Kita kan harus ikhtiar kan, harus upaya, bahwa upaya itu bisa berhasil atau bisa tidak berhasil itu hal lain ya. Nah, tapi banyak saya perhatikan teman-teman, sahabat-sahabat saya yang mereka punya pandangan yang kontra terhadap keputusan pemerintah bergabung dengan Board of Peace. Nah, sikap kontranya ini menurut saya karena mencampur adukan antara upaya perdamaian di Gaza dengan figur Donald Trump yang kontroversial, yang urakan, yang gayanya kayak koboi, yang kemarin baru menculik Maduro, ya kan, yang mau mencaplok Greenland, yang mengancam Iran. Nah, figur Trump ini dicampur adukan dengan Board of Peace yang memang lahir dari usul Donald Trump di PBB pada bulan September tahun 2025 yang lalu. Nah, sehingga kemudian banyak teman-teman yang menganggap Board of Peace ini bertolak belakang dengan PBB. Kemudian cenderung ingin mengganti Dewan Keamanan PBB. Padahal Board of Peace ini adalah produk PBB. Dia lahir lewat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 yang ditandatangani bulan November tahun lalu. Nah, resolusi itu yang membahas tentang mekanisme Board of Peace. Nah, resolusi itu tentang perdamaian Gaza. Bukan tentang Palestina keseluruhan, tapi tentang menghentikan konflik di Gaza dan kemudian membuat Gaza menjadi daerah yang bebas dari teror yang dilakukan oleh siapapun. Dan kemudian lahirlah itu istilah Board of Peace di situ. Nah, memang resolusi ini dijiwai oleh banyak proposal, terutama proposal perdamaian yang disebut sebagai comprehensive plan yang diajukan oleh sosok yang kontroversial tadi yang namanya Donald Trump. Dia ajukan comprehensive plan itu bulan September juga bulan Oktober. Nah, comprehensive plan itulah yang kemudian diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB. Ada 20 poin di situ. Poin pertamanya itu tentang menjadikan Gaza sebagai daerah yang bebas dari teror, deradikalisasi Gaza. Kemudian meminta Hamas untuk meletakkan senjata, meminta Israel untuk meninggalkan Gaza. Karena Gaza bukan bagian dari Israel, ya. Kemudian tadi membentuk Board of Peace, sistem keuangan, pemerintahan, kemudian menjamin bahwa tidak ada pengusiran paksa warga Gaza, ya. Jadi warga Gaza ini kalau dia nggak akan diusir, tapi kalau misalnya dia mau pergi dari Gaza, ya silahkan. Nanti kalau dia mau balik, ya silahkan juga. Itu ditulis di situ. Juga misalnya nanti di ujung-ujung ya tadi pengakuan terhadap two-state solution, ya. Pada poin 20, kalau kita baca comprehensive plan itu, ya Amerika Serikat ya, karena dia inisiator, itu akan membawa Israel dan Palestina ya dalam pembicaraan damai, bla 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 bla. Nah, saya pikir sebetulnya kalau kita lihat objektif nggak ada masalah. Nah, tapi kita tuh cenderung mencampur adukan dengan si pemberi, si pengusur. Pengusirnya banyak, ada Turki, ada Mesir, ada mana lagi ya? Qatar, itu disebut dalam, nanti baca tuh ya, resolusi Dewan Keamanan 2803 itu semua disebutkan. Nah, cuma kita ya tidak melihat sisi itu. Kita lihat Board of Peace, kita lihat kok tidak ada Palestina di situ, ya kan? Kok disuruh meletakkan senjata, ini kan seolah-olah padahal nggak, Israel juga disuruh angkat kaki. Betul. Gitulah kira-kira.
Oke. Nanti sama-sama kita pelajari. Oke, Mas Teguh. Baik Mas Teguh, terima kasih nih Mas sebelumnya sudah mau berdiskusi dan ngobrol-ngobrol terkait tema hari ini ya Mas ya, terkait Korea Utara dan bagaimana situasinya saat ini yang di tengah geopolitik global saat ini. Dan ini menjadi insight baru juga untuk podcast kita hari ini ya Mas ya, dan episode kali ini. Baik teman-teman, situasi di Semenanjung Korea menunjukkan bahwa konflik modern tidak lagi berdampak lokal, melainkan memiliki efek global yang menjangkau kawasan jauh sekalipun. Bagi Asia Tenggara dan Indonesia, tantangan utamanya bukan ancaman militer langsung, melainkan dampak ekonomi, stabilitas kawasan, dan keamanan non-tradisional seperti serangan cyber dan gangguan perdagangan. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Teguh. Ya, Mbak Nura. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando!